Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu jikalau yang memiliki putra, putri, ataupun cucu yang masih berusia balita sampai kelas 8 SMP atau 2 SMP, kami mau mengajak anak-anaknya semua untuk boleh bergabung bersama dengan kami mengikuti sekolah minggu secara virtual tiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk anak-anak kelas balita sampai 3 SD melalui Zoom meeting. Lalu dilanjutkan lagi pukul 9 lebih 15 menit untuk anak-anak kelas 4 sampai 6 SD dan juga masih dilaksanakan melalui Zoom meeting. Pada pukul 10 pagi akan diadakan kebaktian tunas remaja untuk anak-anak 7 SMP sampai 8 SMP dan juga dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting. Mari kita ajak putra atau putri cucu untuk dapat berjumpa dalam kasih Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Terima kasih, selamat beribadah. Menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan.
Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita memasuki saat teduh sejenak. Ditegakkannya kembali.
Kita dasarkan ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah kita terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan, ayo memberi, jangan mencuri. Memberi atau melakukan sesuatu demi orang lain sesungguhnya merupakan salah satu wujud spiritualitas murid-murid Kristus. Berbeda dari kebanyakan orang, Yesus menilai persembahan bukan dari nominal uang yang dipersembahkan, melainkan dari hati orang yang mempersembahkannya. Hal ini ditegaskan dalam Markus 12 ayat 44 yang berbunyi demikian. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Yesus menilai janda ini memberi lebih banyak daripada orang lain, karena persembahan itu diberikan dengan hati yang rela berkorban. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh karya Kristus dan menjadi murid Kristus, biarlah kita terus belajar untuk memberi dengan totalitas, dengan segenap hati dan perbuatan, dengan segenap hidup. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dia. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dia. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dia. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita akan mengakui segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari akan segala kelemahan dan kekurangan kami. Bapa di surga, kiranya mampukanlah kami untuk dapat belajar memberi dengan sukacita dan sukarela, baik dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk pelayanan kami, sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami mewujud nyatakan karakter dan spiritualitas sebagai murid-murid Kristus. Dan kami juga dimampukan untuk dapat memberi dengan segenap hati dan segenap hidup kami.
Bapa di surga, inilah doa permohonan kami. Dan doa yang jujur daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan nyata bagi kita seperti yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 28. Begitu juga Kristus satu kali saja dipersembahkan sebagai kurban untuk menghapus dosa banyak orang. Ia akan datang lagi pada kedua kalinya, bukan untuk menyelesaikan persoalan dosa, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang yang menantikan kedatangannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita menaikkan doa kita sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur karena di hari Minggu ini kami tetap dikuatkan untuk bersekutu meskipun di ruang virtual di dalam segala kebaikan Tuhan. Karena itu biarlah ketika kami bersama boleh merayakan kemenangan iman kami pada hari Minggu ini, kami boleh senantiasa diteguhkan dalam pengharapan untuk terus berjalan di dalam dan bersama Engkau. Karena itu ketika sebentar kami akan mencoba membaca bagian dari firman-Mu, kami mohon kuatkan kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga ketika kami mencoba untuk membaca dan merenungkannya, kasih dan kuasa Tuhanlah yang memampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan berfirmanlah dan kuatkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, karena kami berdoa dan memohon hanya di dalam belas kasihan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-38 sampai dengan 44. Injil Markus pasal 12, ayat 38 sampai dengan 44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita menurut Markus. Berbahagialah setiap kita yang menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sukacita. Haleluya. 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 Jika diperhadapkan kepada kita untuk memilih lebih baik untuk memberi atau menerima, lebih baik menjadi pemberi atau menjadi penerima, tentu ada banyak alasan di balik pemilihan antara menjadi pemberi dan penerima. Di satu pihak,
menjadi penerima, alangkah nikmatnya dan betapa indahnya. Tetapi memberi juga tidak kalah melegakan dan menguatkan. Tapi kalaupun harus memilih untuk memberikah atau untuk menerimakah? Seorang motivator terkenal di Indonesia, Mary Riana, berkata bahwa menerima adalah berkah, tetapi memberi adalah anugerah. Menerima adalah berkah, tetapi memberi adalah anugerah. Apa maksudnya dikatakan bahwa memberi adalah anugerah? Ini menunjukkan bahwa memberi tidaklah perbuatan yang mudah untuk dilakukan. Karena itu ditegaskan bahwa memberi adalah sebuah anugerah. Pembacaan Injil kita pada hari ini mau memperlihatkan kepada kita cerita tentang persembahan seorang janda miskin yang didahului dengan sebuah kecaman yang Yesus nyatakan terhadap ahli-ahli Taurat. Sungguh sangat kontras. Kalau kita melihat perikop ayat 38 sampai dengan ayat 40 dibandingkan dengan perikop ayat 41 sampai dengan 44. Di satu perikop Yesus menyebutkan bagaimana kemarahannya terhadap ahli-ahli Taurat dengan berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat. Bahkan ditegaskan oleh Yesus, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Mengapa Yesus membandingkan dengan sangat kontras dengan pengajarannya bersama dengan para murid melalui tindakan yang ditunjukkan oleh seorang janda miskin yang memberi persembahan di dalam rumah ibadat? Justru janda miskin itu tidak pernah tahu bahwa dia digunakan Yesus untuk menjadi alat pengajarannya bagi murid-murid Yesus. Tapi justru inilah yang mau kita lihat, bahwa secara kontras ditunjukkan oleh Yesus antara kesalehan lahiriah dengan kesalehan batiniah, antara kesalehan yang palsu dengan kesalehan yang sejati, antara perbuatan yang mau pamer dengan perbuatan yang tersembunyi, antara perbuatan yang penuh dengan keserakahan dan perbuatan yang penuh dengan kemurah hatian. Justru ketika ini dibandingkan Yesus secara kontras, Yesus bukan mau menegaskan bahwa yang paling penting adalah soal memberi, tetapi justru makna terpenting dari memberi itu. Yesus bukan mengecam bahwa kalau memberi banyak itu tidak baik, bahwa lebih baik memberi sedikit, bukan. Tapi Yesus justru mau menegaskan pada kita antara pentingnya soal kesalehan yang sesungguhnya lahir dari hati. Karena itu Yesus menegaskan makna kehidupan justru dinyatakan bukan dari berapa yang dapat untuk kita miliki, tetapi justru berapa banyak yang dapat kita maknai melalui pemberian. Karena itu dengan jelas bahwa Yesus menunjukkan memberi itu bukan soal mengorbankan sesuatu. Bahwa memberi itu lebih dari sekedar mengutamakan sesuatu. Karena memberi yang Yesus tunjukkan melalui apa yang dilakukan oleh janda miskin adalah sebuah kesediaan memperjuangkan kepedulian secara total. Memperjuangkan kepedulian secara total ini dinyatakan dengan rela, tanpa pamrih, tanpa berharap embel-embel apapun dari pemberiannya. Tentu apa yang dinyatakan oleh seorang janda miskin ini sudah sering kita dengar. Bahwa betapa pentingnya kekuatan memberi yang lahir dari semangat memperjuangkan kepedulian. Semangat yang justru lahir karena hati yang senantiasa terbuka untuk boleh menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Hampir 2 tahun ini kita bergumul dengan sebuah
ajakan untuk terus memberi, untuk terus berbagi dengan saudara-saudari kita, khususnya di tengah-tengah terpaan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus kita rasakan. Berbagai upaya dilakukan dalam kehidupan bergereja kita. Berbagai upaya yang mau justru menantang setiap kita. Akankah kita tergerak untuk ikut ambil bagian di dalamnya, menyatakan kepedulian? Bahwa semangat memberi ini adalah sebuah kesediaan berjuang yang perlu untuk terus-menerus dilatihkan. Karena itu memang semangat memberi ini justru mau disandarkan pada teladan Kristus sendiri yang rela mempersembahkan dirinya di atas kayu salib demi keselamatan dunia. Kalau kekuatan memberi dinyatakan dalam sebuah perjuangan yang secara total mau ditunjukkan, maka kekuatan memberi yang kita lihat dari teladan janda miskin ini adalah kesediaannya untuk memberi secara keseluruhan hidupnya. Dikatakan di ayat 44 bahwa tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kekuatan untuk memberi justru dinyatakan dalam perjuangan dan semangat bahwa dia akan terus melanjutkan kehidupan yang masih dipercayakan kepadanya dalam perjuangan yang pantang menyerah. Dan di sini kerelaan dalam memberi justru menjadi kekuatan janda miskin ini menapaki kehidupannya. Betul tidak mudah menjadi seorang janda miskin, bahkan dengan embel-embel janda bagi orang Yahudi sudah menyatakan bahwa dia adalah kelompok orang yang berbeda dan cenderung untuk disingkirkan. Tetapi bagaimana justru tindakannya ini menguatkan Yesus untuk menegaskan kepada para murid akan kekuatan memberi yang justru dapat berdampak bagi sekitar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau memang kekuatan memberi itu justru menjadi penting dalam kehidupan kita beriman, maka godaan terbesar dari memberi adalah mencuri. Mencuri bukan soal kita mengambil hak orang lain. Tapi bagaimana ketika mencuri itu dinyatakan sebagai tindakan yang justru menunjukkan kepamrihan. Tindakan yang menunjukkan bahwa ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik batu. Bahwa tindakan mencuri bukan soal mengambil hak orang lain. Tapi ketika dalam pemberian kita terselip niatan, bahkan itikat untuk mendapatkan pamrih, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan penghargaan, maka itu adalah sebuah godaan terbesar dari memberi yang justru dapat berujung pada yang namanya mencuri. Karena itu, kalau hari Minggu ini kita diajak, ayo memberi, jangan mencuri. Ini sebuah ajakan yang mau menegaskan makna memberi secara utuh. Bahwa memberi yang mau diperjuangkan. Dan karena itu mau melawan godaan mencuri yang seringkali mau membuat kita menjadikan tindakan memberi ternodai dengan berbagai pamrih-pamrih yang ingin kita dapatkan dari hal memberi. Karena itu marilah kita mohon kekuatan Tuhan. Seperti yang dinyatakan oleh Mary Riana bahwa memberi adalah anugerah. Mari kita mohon supaya kita dikuatkan untuk memberi dalam kekuatan anugerah Tuhan. Sehingga dalam kekuatannya kita juga melawan godaan yang selalu mau mencuri, yang bukan bagian, yang justru akan membuat pemberian itu menjadi tidak berharga dan menjadi percuma di mata Tuhan. Kita mohon supaya kesediaan kita memberi menjadi sebuah teladan yang mempengaruhi dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan menguatkan kita dan Tuhan juga yang dimuliakan dalam hidup,
pekerjaan, dan pelayanan kita. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman, berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, supaya kekuatan memberi yang Engkau anugerahkan kepada kami tidak ternodai dengan berbagai itikat-itikat pamrih yang ingin diraih dari sebuah tindakan memberi. Berikan hati yang tulus dan murni, supaya kesediaan kami memberi adalah anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Karena itu berkati setiap ikhtiar gerejamu dalam menyatakan teladan memberi, khususnya ketika saat ini gerejamu masih bergumul dengan COVID-19 yang masih membuat beberapa orang-orang di sekitar kami terpuruk dengan berbagai tantangan kehidupan. Kuatkan kami untuk ikut ambil bagian dalam menyatakan pemberian seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu kami bersama berdoa bagi gerejamu. Perjuangan untuk gerejamu tetap menyatakan dampak dalam pelayanan yang Engkau percayakan. Berkati majelis jemaat dalam menyatakan tugas perutusan yang Tuhan percayakan. Berikan kekuatan dan hikmat. Begitupun juga untuk setiap aktivis yang boleh terlibat dan ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan menguatkan kami, sehingga semua pelayanan yang kami lakukan berkenan di hadapan Engkau dan memuliakan Engkau. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkan kehidupan bergereja kami dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama-sama juga mau berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Ketika terus-menerus pemerintah kami berupaya melaksanakan berbagai perubahan dan juga perbaikan. Berkatilah setiap ikhtiar bangsa kami untuk terus menyatakan perubahan dan perbaikan. Tuhan memberkati dan menguatkan kami untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Sehingga segala perjuangan kami bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami Indonesia menjadi alat di tangan Tuhan untuk kami terus memuliakan kesaksian hidup kami. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkan hidup berbangsa dan bernegara kami dalam tangan kasih-Mu. Kami juga bersama mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang tengah berjuang dan terus mau mengharapkan berbagai kekuatan dan pemulihan, khususnya untuk kelemahan fisik karena lanjut usia ataupun sakit penyakit, untuk usaha dan pekerjaan, untuk pendidikan dan pergaulan, untuk kehidupan berkeluarga, relasi antara suami, istri, orang tua dan anak, maupun juga menantu mertua. Kami bersama mohon Tuhan menguatkan kami untuk terus menaruh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sehingga di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan hidup, kami terus dimenangkan berjalan dalam kekuatan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa yang kami naikkan kepadamu, yang dapat kami katakan maupun yang terselip dalam relung hati kami. Tiliklah dan jawablah, serta kuatkan kami untuk mengerti akan jawaban doa yang Tuhan nyatakan pada kami. Karena kami berdoa dan memohonnya
Hanya dalam belas kasihan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 146 ayat 2. Aku mau memuji Tuhan selama hidupku dan menyanyi bagi Allahku selama aku ada. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang tertera pada layar perangkat saudara. Dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang tunai, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau panatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa persembahan kita. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas semua berkat dan anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur dalam bentuk uang. Kiranya kami juga dimampukan untuk dapat memberikan persembahan diri sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan yang menguduskan persembahan kami ini. Tuhan melayakkannya agar supaya persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkannya. Dan juga boleh menjadi alat untuk membangun jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di dalam surga, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan ini dengan sukacita dan sukarela. Dan biarlah Engkau juga yang senantiasa memelihara kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan.
Marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan terus menaruh pengharapan kita dalam kekuatan untuk memberi seperti yang Tuhan kehendaki, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.